Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi pendekatan stakeholder. Pengertian hakikat ekonomi pendekatan stakeholder merujuk pada pandangan atau pendekatan terhadap ekonomi yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau memiliki stakeholders dalam suatu aktivitas ekonomi. Pendekatan ini mengakui bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya melibatkan pemegang saham atau investor, tetapi juga berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan dalam atau terdampak oleh kegiatan ekonomi suatu entitas. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat dilakukan terhadap stakeholder. Di antaranya, yang pertama, pendekatan berdasarkan kekuatan, power approach. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan seberapa besar kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder terhadap stakeholder. Dengan kekuasaan yang besar, biasanya mendapat prioritas perhatian yang lebih tinggi. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kepentingan, interest approach. Pendekatan ini lebih melihat seberapa besar kepentingan atau manfaat yang dapat diperoleh stakeholder dari organisasi atau kepentingannya semakin diprioritaskan. Ketiga, pendekatan berdasarkan pengungkapan masalah. Pendekatan ini berfokus pada pengungkapan masalah atau persoalan yang dihadapi stakeholder dalam kaitannya dengan organisasi. Masalah yang diungkapkan kemudian ditindaklanjuti. Yang keempat, pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif dilakukan dengan secara aktif, melibatkan stakeholder tanpa menunggu mereka mengungkapkan masalah atau kepentingannya terlebih dahulu. Yang kelima, pendekatan responsif. Pendekatan ini bersifat responsif, yaitu merespons setiap kepentingan atau masalah yang diungkapkan stakeholder kepada organisasi. Sekarang kita masuk ke manfaat. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan kekuatan power. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi stakeholder mana yang memiliki pengaruh dan kekuasaan paling besar terhadap organisasi. Dengan mengetahui hal tersebut, organisasi dapat lebih fokus dalam menjalin relasi dan negosiasi dengan stakeholder kunci ini. Prioritas utama adalah memenuhi kepentingan stakeholder berpengaruh agar operasi organisasi mendapat dukungan penuh dari mereka. Pendekatan berdasarkan kepentingan. Manfaatnya adalah organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatiannya secara proporsional berdasarkan besar kepentingan tiap stakeholder. Stakeholder dengan kepentingan besar perlu diakomodasi dan diprioritaskan. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan pengungkapan masalah. Manfaatnya adalah organisasi untuk secara cepat mengetahui masalah, keluhan, atau kebutuhan dari para stakeholder. Dengan begitu, organisasi dapat segera merespon dan menindaklanjuti masalah tersebut sehingga hubungan dengan stakeholder menjadi lebih harmonis. Yang keempat, pendekatan proaktif. Manfaatnya adalah organisasi bisa secara aktif membangun relasi positif dan dengan berbagai stakeholder tanpa harus menunggu inisiatif dari mereka. Organisasi juga bisa secara dini mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan stakeholder sebelum mereka menyampaikannya. Yang kelima, pendekatan responsif. Manfaatnya memastikan organisasi selalu sigap dalam merespons setiap masalah, kepentingan, atau kebutuhan yang disampaikan para stakeholder dengan responsif. Organisasi bisa membangun citra positif dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan berdasarkan kekuasaan yang berfokus pada stakeholder dengan pengaruh dan kekuasaan paling besar. Pendekatan ini penting agar organisasi mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder kunci. Pendekatan berdasarkan kepentingan yang memprioritaskan stakeholder
dengan tingkat kepentingan tinggi terhadap organisasi, pendekatan ini penting untuk alokasi sumber daya dan perhatian organisasi. Pendekatan berdasarkan pengungkapan masalah yang memungkinkan organisasi merespon dengan cepat berbagai masalah dan kebutuhan stakeholder. Pendekatan proaktif, di mana organisasi secara aktif membangun relasi tanpa menunggu inisiatif dari stakeholder. Pendekatan ini penting untuk membangun relasi positif sejak dini. Pendekatan responsif, di mana organisasi selalu sigap dalam merespons setiap masalah kebutuhan, kepentingan para stakeholder. Pendekatan ini penting karena untuk citra positif organisasi secara keseluruhan, penerapan berbagai pendekatan stakeholder yang tepat sangat penting bagi organisasi untuk dapat mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan secara efektif dan menjamin dukungan serta kerjasama dari mereka. Organisasi perlu menganalisis kondisi spesifik dan memilih pendekatan stakeholder yang paling sesuai. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.